Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Badriatul Tamam dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebagai umat Islam, tentunya kita akan menemukan Al-Quran di setiap sudut masjid. Nah, kalian tahu tidak, apa sih itu Al-Quran? Mungkin sebagian orang hanya dapat menjelaskan bahwa Al-Quran adalah itu loh yang bentuknya seperti buku yang ada tulisan bahasa Arabnya dan di depannya ada tulisan Al-Quran. Maka dari itu, ada baiknya sebagai seorang muslim kita mendalami lagi apa itu Al-Quran dan bagaimana bisa Al-Quran yang turun pada 15 abad yang lalu masih terjaga keautentikannya. Al-Quran secara etimologi merupakan bentuk masdar dari lafaz qara'a yaqra'u, yaitu Qur'anan yang artinya bacaan. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah. Pokok kandungan Al-Quran yaitu ada 8: akidah, ibadah, muamalah, hukum, janji, akhlak, sejarah atau kisah, dan ilmu pengetahuan. Dengan terkandungnya aspek-aspek tadi dalam Al-Quran, jadi peran utama Al-Quran adalah sebagai petunjuk agama, sumber pokok ajaran Islam, dan penghubung antara urusan sesama manusia dan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dikarenakan pertama, Al-Quran diturunkan pertama kali di tanah Arab, dan yang kedua, bahasa Arab adalah alat pengantar komunikasi manusia yang memiliki kosakata yang sangat banyak. Tentunya bisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjamin terhadap penjagaannya pada Al-Quran yang tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Pada masa Nabi SAW, penjagaan Al-Quran dengan cara menghafal dan menuliskannya di media yang sangat terbatas seperti kulit hewan, lempengan batu, tulang belulang, dan pelepah kurma. Pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terjadi penghimpunan ayat-ayat Al-Quran dan ditulis kembali di lembaran-lembaran yang disebut suhuf, usulan Sayyidina Umar bin Khattab. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, beliau memerintahkan untuk menyalin mushaf yang disimpan oleh Sayyidah Hafsah, putri Sayyidina Umar bin Khattab sekaligus istri Rasulullah, dan diperbanyak untuk disebar di berbagai daerah. Perlu diketahui bahwa dahulu Al-Quran itu tidak ada harokatnya, dan terdapat beberapa macam cara membaca Al-Quran. Kemudian, pasti ada yang pernah melihat kan, di bagian atas awal surah biasanya terdapat nama surah, kemudian jumlah ayat, kemudian ada tulisan Makkiyah, terkadang juga Madaniyah. Bagaimana caranya mengkategorikan surah A sebagai Makkiyah dan surah B sebagai Madaniyah? Dan apa sih Makkiyah dan Madaniyah itu? Cara mengetahuinya ya, belajar studi Al-Quran. Studi Al-Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas mengenai Al-Quran, baik apa yang ada di dalam Al-Quran atau hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti pengetahuan tentang Makki dan Madani, nasikh dan mansuh, muhkam dan mutasyabih. Pada abad pertama Hijriyah, terjadi penulisan Al-Quran, dan ini adalah awal dari ilmu rosem Al-Quran. Kemudian pada abad kedua, yakni masa tabi'in, lahirlah madrasah tafsir, dan di masa ini studi Al-Quran masih bercampur dengan cabang ilmu yang lain karena masih fokus pada pembukaan hadis dan tafsir. Pada abad ketiga Hijriyah, inilah masa independensi studi Al-Quran. Studi Al-Quran menjadi cabang ilmu tersendiri. Kemudian juga lahir ilmu asbabun nuzul, nasikh mansuh, dan lain-lain. Pada abad keempat Hijriyah mulailah muncul perkembangan kajian Al-Quran. Hingga sekarang, jika kita belajar studi Al-Quran, di dalamnya terdapat beberapa sub pembahasan. Kegunaan studi Al-Quran cukup penting. Yang pertama, membantu pembacaan dan penulisan ayat. Yang kedua, membantu pemahaman isi Al-Quran secara benar. Yang ketiga, mengungkap kemukjizatan dan keautentikan Al-Quran. Dan yang keempat, inspirasi lahirnya ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, penggalian makna dan istinbat hukum. Thanks for watching. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.